Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG. Yang terhormat dosen pembimbing, yang saya hormati dosen penguji, dan tak lupa kedua orang tua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Umi Maulidatus Syahro dari program studi Tadris Bahasa Indonesia dan Fakultas Tadris Umum yang akan mempresentasikan hasil revisi saya dari Sempro kemarin yang berjudul Implementasi Teks Anekdot Berformat Stand Up Comedy dalam Keterampilan Berbicara Siswa di MA Zaha 04 Pakuniran. Baik, untuk latar belakang penelitian ini dilandasi oleh perkembangan teknologi digital yang memengaruhi cara siswa dalam belajar bahasa. Nah, saat ini siswa seringkali akrab dengan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp. Nah, dalam platform-platform seperti TikTok, YouTube itu seringkali bermunculan humor seperti stand up comedy. Bahkan humor-humor yang berisi lelucon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya siswa itu sudah mampu menyampaikan cerita, pengalaman, bahkan sindiran kecil secara lisan dengan gaya yang santai dan ekspresif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi keterampilan berbicara yang berkembang secara alami. Namun, kondisi tersebut belum selaras dengan pembelajaran di dalam kelas. Proses pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih cenderung menggunakan metode konvensional yang berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan kurang memiliki kesempatan untuk berlatih berbicara. Akibatnya, keterampilan berbicara siswa seperti keberanian, kelancaran, dan kemampuan menyampaikan gagasan itu masih rendah atau tergolong rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan antara praktik pembelajaran dan penelitian sebelumnya, di mana pembelajaran masih berfokus pada teori, sementara praktik berbicara belum memaksimalkan pemanfaatan media kreatif seperti stand up comedy dalam pembelajaran juga masih jarang dilakukan. Padahal hal ini sangat dekat dengan kehidupan manusia atau siswa. Keterampilan berbicara merupakan kompetensi penting yang harus dikembangkan melalui praktik langsung. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya berkata baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa secara aktif, kreatif, dan relevan dengan kehidupan mereka. Baik, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas 3 fokus utama. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy dalam keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, bagaimana respon dan partisipasi siswa terhadap penggunaan format stand up comedy dalam pembelajaran teks anekdot di dalam kelas. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan keterampilan berbicara siswa setelah penerapan pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy. Untuk tujuan penelitian terdiri atas 3 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy. Dan yang kedua, menjelaskan respon dan partisipasi siswa terhadap penggunaan format stand up comedy dalam pembelajaran teks anekdot. Dan yang ketiga, menjelaskan perkembangan keterampilan berbicara siswa setelah penerapan pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy.
Untuk manfaat penelitian ini terdiri atas dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian pembelajaran bahasa Indonesia, mengembangkan strategi pembelajaran berbasis stand-up comedy, dan referensi penelitian keterampilan berbicara. Untuk manfaat praktis, terdiri atas manfaat untuk siswa, guru, sekolah, dan pemerintah. Untuk siswa, diharapkan untuk dapat meningkatkan keberanian dan keterampilan berbicara. Untuk guru, penelitian ini diharapkan untuk menjadi alternatif metode pembelajaran yang inovatif. Sedangkan untuk sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir untuk pemerintah, untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kebijakan pendidikan. Baik, untuk landasan teori, di sini ada beberapa landasan teori. Yang pertama ada keterampilan berbicara, teks anekdot, stand up comedy, project based learning, dan yang terakhir teori konstruksional Lev-Vygotsky. Pertama, keterampilan berbicara, yang merupakan kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan yang diukur melalui aspek lafal, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi, dan pemahaman. Dan yang kedua ada teks anekdot. Teks anekdot ini sebagai teks yang mengandung humor dan kritik sosial dengan struktur yang sistematis. Yang ketiga ada stand up comedy, yaitu sebagai bentuk komunikasi monolog yang memiliki struktur setup dan punchline. Dan keempat ada model project based learning yang menekankan pembelajaran melalui proyek. Dan yang terakhir ada teori konstruksional Lev-Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kemampuan berbicara siswa. Dan untuk objek penelitian di sini yaitu implementasi pembelajaran teks anekdot berformat stand up comedy dalam keterampilan berbicara siswa. Aspek yang kita kaji di sini ada proses pembelajaran, respon, serta perkembangan keterampilan berbicara siswa. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MA Zaha 04 Pakuniran. Dan yang terakhir metode penelitian. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan teori yang diintegrasikan dengan teori Lev-Vygotsky. Untuk lokasinya di MA Zaha 04 yang terletak di Desa Pakuniran. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 10 dan guru bahasa Indonesia. Untuk peran peneliti di sini berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung sebagai pengamat sekaligus pelaksana pembelajaran. Untuk teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data, saya menggunakan model dari Miles dan Habermas. Yang pertama pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Untuk pengecekan keabsahan data, saya menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari siswa dan guru sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.